jumhur ulama, semua ulama sepakat halal. Kenapa? Karena iman fi abdofihim, imannya tergantung isi amplop. Ini kalau tidak bertobat sampai dia meninggal dunia, naudzubillah kata Imam Ghazali, mati dalam keadaan suul khatimah, akan dilemparkan dalam api neraka. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhi dari yang nomor 2 ini. Terus, wa in wuffiqa lit-tawbah qabla hululil ajal wa tafa ila ilmil amal wa tataraka ma farata bihi min al-khalal ultiqa bil faizin. Tapi ulama yang kedua ini, yang tadi niatnya nanti kalau aku udah mondok atau bapak ibu berniat nanti kalau aku udah rajin ikut majelis taklim, aku udah paham, nanti aku dihormat orang, banyak undangan, banyak amplop. Tapi akhirnya lama-lama dia sadar, banyak orang hormat, ceramah enggak ikhlas, ingin dapat amplop, saya yang kadang-kadang. Ini contoh. Ya namanya kita manusia. Kadang-kadang mudah-mudahan amplop besar. Kamu ini manusia, Pak. Saya tanya kawan-kawan semua penceramah, satu kawan saya pernah nanti gitu, kayak gitu. Namun kita manusia kan. Kadang-kadang yang namanya makanya Pak Bu ya, rezeki. Jadi tidak pasti orang kaya itu dermawan, tidak pasti. Tidak pasti juga orang kaya amplop besar, tidak pasti. Saya pernah ngomong kaya pejabat. Dalam hati ini tak lepas 5 juta, tak lepas dalam hati. Sekali balik 300.000. Ini pejabat, dewa. Pernah juga saya diundang orang, rumahnya dia kecil. Dengan ini hari ini, tangan ke dalam hati balik 100, balik 1,5 juta. Asyaallah itu. Ini nama-nama kita manusia. Pernah juga satu hari ini kan ikut saya terus. Satu hari, namanya rezeki. Karena kita akan mengerti. Satu hari 4 ini bukan hitung. Dapat berapa satu hari? Pernah berapa ribu? 10 juta. Satu hari. Ini bukan hitung. Tapi dihitung beri duit kan itu. Kalau nggak ada duit korupsi nanti gitu. Ini namanya kita manusia biasa. Cuma kita cepat. Makanya kata Imam Ghazali, ini yang nomor 2. Andai kan bapak ibu datang ke sini tak ikhlas, semata-mata ingin dipuji oleh tetangga, oleh keluarga, dia dibilang orang alim, ahli ibadah, masya Allah orang bagus, niatnya sombong. Lalu kita niatnya tadi kayak saya tak ikhlas, lalu kita sadar astagfirullah. Kita boleh nih dosa. Udah pokok aku taklim, aku ceramah, ngajar, aku belajar semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Kalau kita bertobat meninggal dunia, ini juga dianggap orang yang beruntung. Kenapa? Karena bertobat. Yang paling bahaya nomor 3. Siapa nomor 3? Di sini disebutkan nomor 3. Warajulun talis, yang nomor 3. Istahwata alaihi syaitan, fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takwafur bil mal wa taqahur bil jah wa ta'assub bi kasratil anwa' yadkhulu bi ilmihi kull madkhal raja'a yati min dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalika yudbiru bi nafsihi annahu inda Allah bi makanah litisami bi simatil ulama. Jadi yang nomor 3 ini, rajulun istahwata alaihi syaitan. Dia telah dikuasai oleh setan, dikalahkan oleh setan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsur bil mal. Dia menjadi ulama, jadi ustaz, jadi kiai, punya pondok pesantren, hanya ingin memperkaya diri. Santrinya disuruh jalan, minta proposal. Sampai-sampai kadang-kadang ada dari pondok lain. Dan kata saya ada 2 minggu lalu dari pondok lain datang ke rumah saya bawa proposal. Ini kan pondok minta pondok, cerita ini istilahnya jeruk makan jeruk. Datang ke rumah saya minta proposal. Saya baca untuk apa ini? Oh, pondok mau mengadakan acara tabligh akbar, bukan untuk bangunan pondok. Jadi kiai ini mau mengadakan acara tabligh akbar, mau undang kiai dari Jawa. Ngundang kiai dari Jawa untuk acara tersebut minta bantuan ke orang. Bagus, jangan adakan acara.
Bikin malu ada acara minta bantuan, kecuali untuk bangunan pondok wajar, untuk bangunan pondok harap maklum. Kalau cuma acara untuk apa? Akhirnya saya break, ya walaupun tidak banyak, lalu saya nasihati. Lain kali kalau mau minta bantuan, ini saya punya pondok juga. Kalau acara bilang kiai ente, kalau acara-acara janganlah. Kecuali untuk bangunan. Ini saya sekarang sedang bangun, itu tadi ya, itu pasir, troto, semen, ya. Saya juga kan nanti akhirnya pondok lain jelek. Seakan-akan pondok itu sedikit-sedikit minta bantuan. Ya bukan kita nyumbungkan aja, enggak. Nih aja sekarang sedang bangun Bapak Ibu ya. Udah jalan hampir 2 bulan. Alhamdulillah fondasi bawah udah. Ini di Pondok Putra direnovasi. Anggarannya 600 juta. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada enggak santri yang minta bantuan ke rumah-rumah? Ada? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya, tapi nggak paham. Walaupun nggak ada yang paham kata sampai sesat kampung itu. Kata-kata itu syukur, tak ada masalah, bisa bagus gitu. Kalau orang paham sebenarnya. Walaupun tak ada sampai ngantar gorengan kamu bagi-bagi itu tukang tuh ya. Atau hari Ahad minggu lihat-lihat sana apa yang bisa dibantu. Gurau ya, gurau. Baik. Jadi ada ulama atau orang yang berilmu agama niatnya apa? Niat untuk memperkaya diri, ya memperkaya diri. Wattabahur bilja, untuk sombong-sombongan. Dia suka, paling suka. Bahkan kalau diundang orang handphone, nanti kawan buat baleho, jangan lupa tulis Kiai Haji atau kita. Jangan lupa pakai Kiai. Ada tuh. Kalau saya enggak, bahkan banyak orang. Kalau saya ini, nama saya asli banyak tidak tahu, terutama udah muda-muda. Dia tahunya Ustaz Sarukan. Kita ketemu, Ustaz Sarukan gitu. Tahu nama saya asli? Enggak tahu. Tahunya Ustaz Sarukan. Ya, saya pernah ditelepon orang Bapak Ibu, jadi dia diundang saya ceramah. Ya alhamdulillah untuk Isra Mi'raj ini ya tidak banyak sih, cuma ada sampai ke Ngabal, insyaallah. Ngabal, Tanjung Saleh, mana lagi Mempawah. Ketapang enggak, saya tolak Ketapang. Saya mau Ketapang itu kalau setahun sekali, karena jauh, ngeri. Pesawat ini tadinya pesawat meledak di Nepal. Tadi kebetulan pas baru saya tutup, baru meledak 72 orang meninggal. Kebetulan pesawat itu ada wifi, bapak ibu juga buka di YouTube. Pesawat meledak di Nepal, ada wifi, jadi ada salah satu penumpang live di Facebook, mau turun di pesawat, enggak apa-apa. Ya, sampai mudah-mudah. Rupanya dilihat dari bawah ada orang nyoting, dari orang yang di daratan melihat itu sayap pesawat sudah keluar api, tapi orang darat tak sadar. Udah mau mendarat, tiba-tiba terbalik meledak, semuanya meninggal. Dan ada video live dengan api-api itu. Baru saja tadi. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya takut kalau kita panggil sampai yang dekat-dekat ya. Sebenarnya ajal enggak tahu, cuma kita kan berusaha. Karena kita masih muda loh ya. Banyak sekarang ulama meninggal ini muda-muda ngeri ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi untuk waktu-waktu saya pernah ada orang undang saya. Jadi ini ceritanya ya. Undang saya seminggu sebelum, kan saya kalau ada orang undang 2 bulan sebelumnya, saya ingatkan. Nanti kalau udah dekat-dekat kurang seminggu WA saya ingatkan, takut saya lupa. Ini Masya Allah seminggu sebelum saya ceramah di kampung dia nelpon. Pak Ustaz, Waalaikumsalam Pak Ustaz, saya mau nanya, Pak Ustaz nih kalau makanan suka lauk apa? Aku nggak nanya gitu, enggak Pak Ustaz. Kemarin saya ada undang seorang penceramah, dia minta lauk apa Ustaz? Udang galah, kepiting. Kalau Pak Ustaz suka apa? Saya bilang, saya siapkan telur mata sapi, masakan Indomie, sambalnya belacan itu ya. Benar Pak Ustaz? Iya, saya telepon. Telur mata sapi, kuahnya Indomie udah. Saya guraukan dia. Nah, kopi hitam jangan lupa. Yang lain enggak Ustaz. Akhirnya saya berangkat, saya tanya, ya Bapak Ibu kalau saya ceritakan, ya Allah apakah ada fitnah atau enggak, urusan dia. Makanya yang dinamakan riba, apa riba? Merasa nih kalau kita nyebut nama atau ciri-ciri, kalau tidak nyebut nama enggak. Jadi untuk contoh, saya tanya ke tuan rumah, Pak, masa Ustadz itu iya Ustadz. Bahkan dia Pak Ustadz selain tentukan makanan
juga wajib dijemput pakai mobil. Yang undang, mau tamu nyewa mobil. Dan amplopnya juga tidak boleh di bawah 500 persen. Dia dipakai asisten. Jadi kalau undang dia tidak boleh telepon dia dulu. Ada asistennya. Tidak kalah dengan Ustaz Somad, Ustaz luar negeri ya. Ada macam-macam. Ya kalau saya tidak, yang undang saya, bahkan saya kalau undang tidak jemput-jemput, ngabang. Kalau mobil sendiri ngabang, jauh ngabang. Ya, saya dengar ini ikut jadi ngabang baliknya habis, tak bisa balik nak cekal dengan orang. Hari tahu cerita ini. Mau ngabang, mau sandai, mau mana kesan apa namanya dengan hari berdua dengan dia. Seluas. Lama kamu dekat sama seperti itu. Insyaallah. Jadi yang nomor 3 yang bahaya, dia berniat jadi ulama, jadi orang alim ikut majelis salim, niatnya hanya ingin dipuji-puji orang. Buat ta'zim kita seperti Akba, biar nanti kalau dia udah berhasil menuntut ilmu, rajin ikut majelis jadi ulama, nanti banyak pengikut, banyak santri, banyak muhibbin, banyak orang yang cinta ke dia. Niatnya udah lain. Kalau zaman sekarang, kalau ustaz-ustaz gaul nih banyak follower, bangga dia. Instagram kau berapa followernya? 20.000. TikTok kau berapa? 1 juta. Bangga. Niatnya gitu. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Ya. Terus dan dia tidak bertobat Bapak ini. Beda kalau nomor 2 tadi, dia pernah niat tidak ikhlas tapi bertobat sebelum meninggal. Sedangkan yang nomor 3, dia ditentang niatnya sombong. Kalau ceramahnya enak, ya orang banyak muji-muji, tambah semangat dia ceramah. Ya, kalau ada orang tidak hormat dia pun malas ceramahnya, tidak semangat. Tidak ikhlas pokoknya. Lalu dia meninggal dunia. Sebelum dia bertobat, apa kata Imam Ghazali? Fahada minal halikin wa minal haqqal maghrurin. Ini termasuk ulama yang celaka. Di akhir zaman ini lebih banyak kayak ini. Banyak ulama maka kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman di antara tanda-tanda kiamat banyak ulama tapi mereka ulama usul kayak tadi imanuhum fi amrofihim. Ini bentar lagi pemilu. Ini banyak ulama dibagikan kena caleg. Saya udah lah berapa kali ada caleg pergi. Dia minta, Pak Ustaz, ya saya ini mau calon, dukunglah Pak Ustaz. Kalau saya enggak mau, siap saya dukung dah. Kita janji, ya Pak Ustaz, insya Allah. Ya, saya kalau dukung suara, ya takut saya jadi, tak berani. Tapi yang pasti saya dukungkan. Yang terbaik menurut Allah, ya jika Bapak jadi menurut Allah itu terbaik, mudah-mudahan jadi. Tapi jika Bapak tidak jadi, ya dan menurut Allah itu tidak baik, Bapak tidak jadi, mudah-mudahan tidak jadi. Saya dukungkan itu. Kalau baik, mudah-mudahan jadi. Kalau tidak baik, menurut Allah, mudah-mudahan tidak jadi. Selesai. Cuma yang payah, kalau udah balik ada bengkel saya Pak punya utang. Baru saya ada orang pusat, tak usah sebut namanya. Anggota BPN pusat, Abi pergi ke Abi bertemu. Udah ke rumah Abi, ke rumah saya. Dan dia balik, buka 5 juta. Pergi lagi. Abi dapat berapa? Aku diberi 10. Kau 5 juta. Ini Bu. Serba salah, tak enak gitu. Kalau nggak ada suara, tak enak. Habis belikan semek untuk semek. Tak habis sekali sudah. Belikan semek habislah. Yang penting itu kan nggak janji mau dukung dia. Ya dukung kan ya. Masalah nanti urusan yang mau dukung siapa, urusan bapak masing-masing gitu. Bebas. Yang penting ingat orang Islam, ya. Bapak ibu nanti mau dukung siapapun bebas. Yang penting Muslim. Ketuanya Muslim, wakilnya Muslim. Terus. Nah, baik, jadi 3 golongannya. Yang pertama orang yang beruntung, yaitu semata-mata menuntut ilmu Bapak Ibu seperti Bapak Ibu ini semata-mata mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, asalnya dia tidak ikhlas, akhirnya dia bertobat kepada Allah, lalu dia meninggal dunia. Setelah dia bertobat, ini juga orang beruntung. Yang ketiga, na'udzubillah, yaitu dia tidak ikhlas menjadi ulama, tidak ikhlas menjadi agama, hanya ingin dipuji, hanya ingin memperkaya diri, dan dia tidak sempat bertobat meninggal dunia dalam keadaan tidak ikhlas, maka dia termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimasukkan dalam golongan yang pertama atau paling sedikit golongan yang kedua. Mudah-mudahan kita dijauhi dari golongan yang nomor 3. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini
Jadi dikit-dikit kita lanjut kitab fikih ya, karena ada saja yang lengkap. Kitab Al-Ahab. Kemarin kita masuk masalah sholat Jumat. Ini kita lanjut sambil nunggu Isya. Mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Anda. Apakah 4 mazhab itu ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Oh, 4 mazhab. Jadi begini Pak, mereka nih kenapa ada 4 mazhab? Kenapa kita tidak langsung memahami Al-Quran? Sama dengan orang biasa, orang-orang Wahabi, orang-orang Wahabi Salafi, dikit-dikit ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah ikut 4 mazhab, langsung ikut Al-Quran. Loh, kita ini siapa? Mau memahami Al-Quran gimana, ilmu kita kayak apa? Nah, sedangkan mereka 4 mazhab ini, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka ini hafal hadis 100.000. Baik, hadis 100.000. Al-Quran apa? Ilmu fikihnya hebat. Kita hadis bukti ya apa? Jadi mereka ini 4 mazhab. Lalu kenapa mereka beda-beda? Kalau contoh masalah cadar. Kalau menurut Imam Rafi, Imam Nawawi, ibu wajib pakai cadar, perempuan wajib pakai cadar. Tak pakai cadar neraka. Berarti ibu semua masuk neraka. Kata Imam Nawawi. Tapi kata Imam Rafi, juga Imam Syafi'i, Imam Rafi katakan enggak, perempuan tak wajib pakai cadar, yang wajib pakai jilbab. Siapa yang betul Mas? Yang mana? Dua-dua ini betul. Terus mereka di Al-Quran kan sudah jelas Mas. Di Al-Quran ada ayat yudnina min jalabibihin. Hei perempuan-perempuan, ya pakai kerudung yang panjang, tutup muka kalian. Sudah jelas. Kenapa ulama ini beda pendapat? Karena ulama ini beda dalam pemahaman Al-Quran menurut ilmu yang mereka miliki. Ya, contohnya gini. Contoh. Saya bilang, contoh dia, saya biasa contohkan ke santri. Saya umumkan di santri semua saya kumpul. Santri yang mondok nih. Besok libur. Saya umumkan santri. Besok semua santri libur. Akhirnya santri terbagi 2 kubu. Yang memahami pendapat saya. Yang satu balik ke rumah. Santri yang memahami kata Mas Toto besok libur. Berarti aku balik kampung. Balik kampung. Yang sebagian enggak. Kata Mas Toto besok libur, tapi bukan balik kampung, cuma belajar libur, tak boleh balik rumah. Jadi mereka ini beda pendapat. Padahal maksud saya besok libur, enggak saya jelaskan. Aku udah kayak tadi lah. Kayak tadi 4 mazhab ini Pak, mereka ini memahami isi Al-Quran, memahami isi hadis menurut ilmu yang mereka miliki. Makanya mereka beda-beda. Kita harus ikut salah satu dari 4. Tak boleh ikut yang enak-enak. Contoh. Sholat witir hukumnya apa? Sholat witir sunnah. Mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik wajib. Bapak ibu kalau udah sholat witir dosa dan wajib dipotong, wajib diganti. Nyentuh perempuan, nyentuh istri, batal nggak? Mazhab kita Syafi'i. Batal kan? Imam Malik tidak batal. Kentut batal nggak Imam Syafi'i? Batal. Ada Imam Malik kentut tak batal? Enggak boleh kita gini. Kita wudhunya Imam Syafi'i. Tapi ketika nyentuh istri, kita bilang enggak, aku ikut Imam Malik, nyentuh istri tak batal. Ya. Anjing najis enggak? Kalau kita tangan kita basah, megang anjing kita elus-elus, najis enggak? Imam Malik enggak. Nah, jadi kenapa mereka bisa beda 4 nih Mas? Karena tadi mereka memahami Al-Quran, memahami hadis menurut ilmu mereka yang mereka miliki. Dan mereka keilmuan ini kan beda-beda. Kita harus ikut salah satu dari 4. Enggak boleh ikut 4 yang milih. Mau ikut Syafi'i. Kalau kita tidak ikut mazhab Mas, gimana Mas? Berarti kita tidak masuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut mazhab. Karena hukum itu ada 4 Bapak ini. Pertama kita hukum ada 4. Pertama kita ikut Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran kita ikut hadis.
Kalau tidak ada di hadis kita ikut kias. Apa kias? Kias untuk membandingkan antara Al-Quran dengan hadis. Siapa yang membandingkan? Bukan itu, ulama. Oh, kalau di kias tidak ada, baru kita ikut ijma. Ijma itu siapa? Nah, ijma inilah dia 4 madhab tadi. Harus ikut salah satunya. Kebetulan kita ini orang Indonesia ikut madhab Syafi'i. Bapak ibu kok ikut madhab Syafi'i? Tahu dari siapa? Pernah belajar kita? Enggak. Ikut kok tahu ikut madhab Syafi'i? Karena kita ikut guru kita. Paham tak? Ikut madhab Syafi'i. Tahu dari siapa? Ikut Mas Toto, ikut Abi. Saya belajar ke guru saya. Guru saya belajar sampai ke madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'inya bukan bapak ibu langsung belajar dari kitab ini, ya karena ikut guru. Saya kan ikut guru. Nah, mungkin itu Pak Badar. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada kita sampai lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang sholat Jumat. Syarat sholat Jumat selanjutnya kemarin sudah disebut yaitu Islam. Syarat orang yang sholat Jumat harus orang yang Islam. Yang kedua harus sudah balik. Yang ketiga berakal, ya sehat akalnya, normal otaknya. Yang keempat orang merdeka. Yang kelima laki-laki. Laki-laki. Perempuan kemana mas? Ibu sah. Ibu kalau itu sholat Jumat ibu sah, tapi tak dihitung. Syaratnya orang sholat Jumat berapa? Yang dihitung berapa orang? 40. Jadi sholat Jumat sah kalau jamaahnya 40 orang dengan imam. 39 makmum 1 imam 40. Syaratnya yang 40 orang tadi, 40 orang harus orang Islam, harus orang balik. Jadi kalau 39 orang balik, 1 belum balik, tidak dihitung. Harus sudah balik semua yang 40. Terus syarat selanjutnya 40 harus sudah berakal normal. 39 orangnya berakal normal. Yang 1 rohim. Tahu rohim? Yang dari setiap jihad itu tidak sah. Ya, harus mulai sholat zuhur. Terus syarat selanjutnya 40 harus laki-laki semua. 39 laki-laki. Ibu-ibu 100 orang perempuan. Berarti kan jumlahnya 139. Gimana? Sah tidak selanjutnya? Tidak sah. Harus 40 semuanya laki-laki. Syarat selanjutnya as-sehat. Ya, sehat. Syarat yang ketujuh al-iqamah. Nah, syarat yang ketujuh al-iqamah, mukim. Jadi syarat yang ketujuh ini maksudnya ini bukan syarat yang dihitung 40 ya. Salah saya tadi. Syarat wajibnya orang melakukan sholat Jumat. Orang syarat apa wajibnya orang melakukan sholat Jumat? Orang Islam ya wajib sholat Jumat. Orang berakal wajib sholat Jumat. Kalau orang gila tak wajib. Orang merdeka wajib sholat Jumat, budak tak wajib. Laki-laki wajib sholat Jumat, perempuan tak wajib. Orang sehat wajib sholat Jumat, orang sakit tak wajib. Yang ketujuh al-iqamah, orang yang mukim, musafir tak wajib. Mukim itu siapa mas? Yang dinamakan mukim kayak santri. Santri Bapak Ibu, umpama di sini penduduk tetap, penduduk asli yang sudah tetap di sini 39 orang. Ditambah santri 200-an. Ini sholat Jumatnya tak sah, wajib diulang sholat zuhur. Kenapa? Karena santri itu bukan masuk penduduk tetap. Mereka hanya disebut mukim. Apa itu mukim? Mukim itu orang yang berniat tinggal sementara di tempat ini. Hanya sementara. Santri. Niatnya santri tinggal sementara apa selamanya di gunung? Sementara kan? Walaupun 5 tahun ini tetap dianggap bukan penduduk tetap. Makanya santri tak semilih. Kalau ada pemilu santri balik kampung, karena dia bukan penduduk tetap. KTP-nya alamatnya di rumah. Begitu pula sholat Jumat, ya santri dan masuk hitungan yang 40 santri. Ya karena mereka bukan penduduk tetap. Terus syarat selanjutnya, terus mustautin. Nah, mustautin itu siapa? Mustautin ini yang tadi 40 orang syaratnya wajib. Siapa mustautin? Mustautin kita semua nih, penduduk tetap yang asli tinggal di sini dan tidak akan pindah lagi. Ini penduduk tetap. Bapak Ibu kan tidak menetap sini kan? Mau pindah lagi? Siapa mau pindah? Kecuali lihat ini nih, Mas, anak ini ngerantau dari Jawa. Anak mau diam di sini hanya 3 tahun ya Mas. Setelah itu anak mau balik Jawa. Apa tidak masuk penduduk tetap?
Hanya dinamakan kalau dalam kitab namanya mukim, ya, penduduk sementara. Jadi Pontianak kan ada KTP sementara ya, penduduknya. Terus aksabun nas fi huduril Jumat. Golongan-golongan orang yang datang ke Jumat itu ada 6 golongan. Yang pertama, man tajibu alaihi. Yang pertama, orang wajib sholat Jumat. Wa tasihu minhu, dan sholat Jumatnya sah. Wa tan'aqidu bihi, dan sholat dan apa orangnya dihitung dalam yang 40, masuk hitungan 40. Siapa orang tersebut? Al-mustautin, yaitu penduduk tetap. Jadi kita semua ingat penduduk tetap di sini, penduduk tetap. Sholatnya kita bapak-bapak ini, sholatnya bapak semua yang penduduk tetap tadi wajib sholat Jumat. Sholatnya bapak juga sah, dan bapak masuk hitungan yang 40. Artinya, andaikan di Masjid Al-Khairat penduduk tetapnya pas 40 orang yang sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah, tak perlu diulang sholat zuhur. Oh, andaikan gimana mas? Umpamanya mas, pada waktu sholat Jumat di Masjid Al-Khairat tiba-tiba yang sholat cuma 30 orang mas. Sisanya kemana? Sisanya kebetulan mereka semua sholat di Masjid Jami Keraton. Karena di Masjid Jami mas ada Ustaz Somad datang, dan juga mas bagi-bagi sarung BHS gratis. Bapaknya ada orang kaya bagi-bagi sarung BHS. Akhirnya banyak sholat Jumat Masjid Jami. Di sini penduduk tetapnya sisa 30 orang, ditambah santri laki-laki 200 umpamanya 230. Gimana sholat Jumatnya sah? Enggak. Wajib diganti apa? Wajib diulang sholat zuhur. Kenapa? Karena penduduk tetap yang tidak nyampe 40 orang. Terus yang kedua, maka dimulai orang golongan kedua, dia wajib sholat Jumat. Wa tasihu minhu, sholat Jumatnya sah. Walakan akibi, tapi tidak dihitung yang 40, tak masuk golongan 40. Siapa mereka? Al-mukim, orang yang mukim, yaitu yang tinggal sementara, yang bukan penduduk tetap. Kayak biasa keluarga bapak-bapak yang dari jauh, yang dari Madura, kadang-kadang kan main ke Pontianak, ya sambil cari kerja, kan ada biasa cari kerja kan. Aku akan numpang tinggal rumah kau ya. Aku kayaknya nak tinggal rumah kau mungkin 1 tahun, aku nak cari kerja Pontianak 1 tahun. Nanti aku lebaran balik. Nah, berarti dia tidak dianggap penduduk tetap. Jadi dia sholat Jumat ke sini wajib. Dia wajib sholat Jumat. Sholat Jumatnya sah, tapi dia tidak masuk hitungan yang 40. Tak masuk. Walaupun bapak punya keluarga dari jauh datang sini 1000 orang sholat di sini, tapi penduduk tetapnya cuma 39 orang yang sholat Jumat sah. Tidak sah, kurang sah. Terus golongan ketiga, maka ibu alaihi, dia wajib sholat Jumat. Wajib, kalau tak sholat dia dosa. Wala tasihu minhu, tapi sholatnya tidak sah. Wala tan'aqid bihi, dan juga dia tidak masuk hitungan yang 40. Siapa dia? Yaitu al-murtad, na'udzubillah, orang yang keluar dari agama Islam. Orang murtad Bapak Ibu, dia wajib sholat Jumat. Wajib. Maksudnya wajib gimana? Kalau dia selama dia murtad, berapa tahun dia murtad? Dia murtadnya 2 tahun. Nanti ketika dia bertobat, baca syahadat, masuk Islam lagi. Selama 2 tahun dia wajib ganti sholatnya. Sholatnya 2 tahun wajib diganti. Hukuman bagi dia untuk orang murtad. Yang keempat, golongan yang keempat, man la tajibu alaihi, dia tak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Walau tasihu minhu, tapi golongan yang keempat dia tidak wajib sholat Jumat. Wa tasihu minhu, tapi kalau dia mau sholat sah. Ya, wa tan'aqid dan dihitung 40. Siapa dia? Al-marid, orang sakit. Bapak ibu mungkin bapak-bapak sakit di rumah, sakit demam, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau bapak maksakan pergi ke masjid sholat Jumat, sholatnya bapak sah dan masuk hitungan yang 40 dengan syarat bapak yang sakit penduduk tetap. Ya, makanya kami kalau sakit biasanya nggak imam. Nah, tapi masih sholat Jumat. Kalau masih biasa, udah minta sabi, nanti abi tak kuat. Nggak, ya nanti kalau tak kuat balik ke kami. Sholat Jumat. Jadi abi itu sering bilang ke saya, ke anak-anaknya kalau makan, abi ingin meninggal 2.
tengah sholat atau tengah ngajar. Dua ya, pingin dua. Kalau tidak sholat ngajar, ya termasuk ceramah. Saya pun pingin itu. Kalau tidak sholat, dua kan mudah-mudahan semuanya gitu dia mudah-mudahan meninggal dalam keadaan ibadah. Kalau udah tengah sholat atau tengah ikut taklim, tapi jangan sekarang. Jangan, nanti loh. Mudah berpanjang umur sebenarnya. Terus yang kelima, man la tajibu alaihi, dia tak wajib sholat Jumat. Wa tasihu minhu, tapi kalau dia mau sholat sah. Udah usah ganti sholat zuhur. Wala tanaqib bihi, tapi tidak dihitung yang 40. Siapa dia? Yaitu al-musafir. Orang musafir, bapak-bapak berjalan ke Singkawa. Ya. Dalam perjalanan sampai ke bawah ada Jumat, bapak tidak wajib sholat Jumat. Sholat Jumat tidak apa-apa, tidak dosa. Oh, tapi bapak mau berhenti mari, mau sholat Jumat sah, tapi tidak dihitung 40 orang tadi, tidak masuk hitungan. Juga siapa? Mar'ah, ibu-ibu kan mau sholat nanti Jumat ibu boleh ngumpul di rumah Umi itu ya, Umi Satori itu, ngumpul semuanya sholat Jumat situ. Setelah sholat Jumat, nggak usah sholat zuhur, sholat Jumatnya sah, tapi tidak masuk hitungan yang 40 orang. Termasuk siapa lagi yang sah? As-sabiyul mumayyiz, anak kecil yang sudah tamyiz. Nah, ini banyak orang salah. Kadang-kadang bapak ibu nyentuh perempuan, bapak-bapak nyentuh anak saya ini umur 8 tahun, badannya tidak besar. Kalau itu umur 5 tahun, makanya belum saya wajibkan sholat. Ya, kata Nabi wajibkan sholat umur 7 tahun. Tapi kalau nanti masuk umur 6 tahun, sudah saya mulai diwajibkan sholat pelan-pelan. Ini umur 8 tahun. Banyak orang tak tahu. Bapak punya wudhu, lalu bapak punya sepupu atau keponakan, bukan keponakan asli, keponakan sepupu, umur 8 tahun kayak anak saya. Bapak mau ke masjid, dia teh, panggil teh, tak duit lah teh, kau nih, tak duit belum salam dulu teh. Berdua, langsung bapak ke masjid sholat. Ingat, kesana saja. Dasar batal wudunya. Kenapa batal? Karena bapak sudah menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang udah tamyiz. Apa itu tamyiz? Ya, Pak. Jangan begitu pada ibu. Ibu tentu anak laki-laki ini umur berapa nih? Berapa umurnya Pak? 8. 28. 12. Kira 28. Badannya kecil itu umur berapa tuh Pak? Umur berapa? 12 kan? 11. Nah, kan, ayo. Ibu-ibu nyentuh, bapak akan nyentuh budak-budak itu, akan lagi umur 9 tahun. Sama juga batal. Kenapa? Karena ada tamyiz. Jadi yang dinamakan tamyiz itu, tamyiz itu bapak, ibu-ibu, anak yang sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana bahaya, mana manfaat. Contoh ini yang umur 12 ini. Di tamyiz apa enggak? Bisa enggak dibedakan? Baik. Sekarang siang atau malam nih, Pak? Malam, tamyiz berarti. Bang, mau enggak? Kena Ustaz suruh naik pohon kelapa loncat ke bawah, mau enggak? Tak mau kan? Tamyiz. Dia bisa tahu. Jadi yang dinamakan tamyiz Bapak Ibu bisa bedakan mana siang, mana malam, mana bahaya, mana manfaat. Umpamanya duit, bisa bedakan duit walaupun ya 1000, 2000, tapi kalau 125 ditambah 75 dikurang 15 kita pun minum. Maksudnya dah gitu, pada segi kita tahu 1000, 2000 dia. Akhirnya ulama membatasi pakai usia. Kata ulama, umur 7 tahun ke atas itu tamyiz. Umur 7 tahun ke atas. Jadi bapak nyentuh perempuan yang bukan mahram, nyentuh anak saya salaman, ini umur 8 tahun, wudunya batal. Jadi andaikan anak kita yang udah tamyiz, dia pergi ke masjid, ada bapak yang laki-laki, kayak ini kan udah tamyiz, ini belum balik. Nah dia pergi ke masjid sholat Jumat, sholatnya sah, nggak usah nanti di rumah sholat zuhur, sholatnya sah, tapi nggak masuk hitungan 40. Yang terakhir, yang keenam, man la tajibu alaihi, dia nggak wajib sholat Jumat, wala tasihu minhu, juga sholat Jumatnya nggak sah, wala tanaqib bihi, juga nggak dihitung pada yang 40. Siapa dia? Al-kafirul asli, orang kafir asli, bukan murtad.
Beda. Kalau murtad, selama dia murtad 2 tahun dia murtad masuk Islam, wajib diganti sholatnya. Tapi kalau kafir asli, oh dia belum masuk Islam, asli kafir, nanti umur 30 tahun baru dia masuk Islam. Ketika dia ucap syahadat, tidak wajib dari dia balik sampai umur 30 tahun, tidak wajib diganti sholatnya. Apa kata Nabi? Orang yang sudah mengucapkan syahadat, kata Nabi Muhammad, kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, tak punya dosa. Tak punya dosa. Ya. Terus wal majnun, dan orang gila. Orang gila tidak wajib sholat Jumat, sholat Jumat yang sah, dan juga tidak masuk hitungan yang 40. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan silakan. Udah ada? Belum. Ada pertanyaan? Silakan, silakan Pak. Hanya yang 40 bisa berdiri mikir itu apa berdiri Jumat? Iya. Apakah berdiri Jumat itu berdiri yang 40 atau yang wajib Jumat? Maksudnya 40 orang. 40 itu apa Mas Token yang ada yang wajib Jumat itu yang mengesahkan Jumat atau ada pendiri Jumat yang 40 yang pakai Ibnu Hajar? Pendiri Jumat. Yang maksud 40 itu orang mustautin, penduduk tetap. Penduduk tetap yang enggak mungkin dia pindah-pindah lagi. Tapi ada juga mazhab Syafi'i. Mereka ini masuk murid Imam Syafi'i yang mengatakan 2 orang cukup. 2 orang. Imam, makmum cukup. Andaikan. Jadi ada yang mengatakan, cuma pendapat yang sangat kuat dari Imam Syafi'i mengatakan tetap wajib 40 orang mustautin. Apa itu mustautin? Penduduk tetap yang tidak pindah-pindah lagi. Termasuk ini semua nih. Ini kan penduduk tetap. Ya. Kalau orang kontrak, masuk penduduk tetap tak orang kontrak? Kira-kira saya bingung nggak? Kalau orang kontrak itu masuk tak penduduk tetap? Nggak masuk ya, karena dia niat pindah-pindah ya. Berarti dia masuk mukim ya, masuk mukim. Ya, baik, mungkin kurang apa tadi? Udah, ada lagi? Nah, silakan terakhir, Bang Sumari. Kalau misal dalam 40 tadi yang tidur macam-macam Ustaz. Oh, bagus. Nah, ada yang 40. Hakimnya tengah khutbah, tidur pula 2. 38 dengar, 2 orang tidur. Itulah gunanya khatib megang tongkat. Apa gunanya tongkat? Untuk mangkung. Tak ada apa. Yang dianggap 40 ini bukan dia harus 40 tuh harus buka mata semua, harus dengar semua. Ada. Ya, dia penting 40 ini yang dianggap waktu sholatnya. Ada kan begini, 39 orang hadir ketika khatib baca khutbah. 39 kan boleh 1. Tapi ketika udah kamat baru 1 datang. Jadi ketika sholat pas 40 kesal. Nah, cuma udah, tapi masya Allah ya, paling enak tidur tuh hari Jumat. Nikmat. Betul apa? Saya pun heran. Padahal saya kalau khutbah ngamuk-ngamuk Pak. Udah tak pakai eptek, saya kuliah dari masih ada yang tidur. Rasa sepak gua itu kan. Saya kadang-kadang kalau nggak jadi khatib di sini nih, saya kan biasa di belakang di rumah. Ya, tidur asal. Masya Allah. Kenapa nikmat? Kenapa di sini nikmat? Karena Bapak Ibu ya, karena di tempat ini masjid, pondok. Kenapa nikmat tenang kita masuk? Sampai saking tenangnya senyap, tak ada suara tidur. Kenapa? Karena suatu tempat yang sering dibacakan Al-Quran, sholawat, disolatkan atau majlis-majlis itu di sini